mengangkatkan doa daripada Maulid Ad-Dibai. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wallah. Kita kembali bersyukur kepada Allah di malam Jumat bersama-sama membaca kisah kelahiran junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Yang maulid yang kita baca ini adalah amalan daripada Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Kalau kita ke Empang Bogor, pasti malam Jumat di Empang Bogor sama dengan di sini membaca kisah Maulid Ad-Dibai atau Maulid Diba yang sama-sama tadi kita baca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengenal junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad, maka kita dari dulu kecil sampai sekarang diajarkan untuk kenal kepada pencipta alam semesta. Sebagaimana Sahibul Zubat mengucapkan, awalun wajibun alal insani ma'rifatun ilahi bisdigani. Kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini punya tujuan. Harus punya tujuan hidup di dunia ini. Kalau tujuannya dia hanya harta dan tahta, tentu tujuannya sangat kecil dan murahan. Kalau tujuannya hanya ingin mendapatkan wanita yang cantik atau seorang laki-laki yang gagah lagi perkasa, maka cita-citanya kecil, karena semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muda akan tua, yang tua akan mati. Kalau cita-citanya ingin terkenal, berapa banyak orang-orang sebelum kita sekalian terkenal dan sekarang kemana mereka? Mereka sudah ditelan oleh bumi. Kalau cita-citanya ingin menjadi orang yang membanggakan atau dibangga-banggakan, tentu saja banyak yang sudah dibanggakan pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan-tujuan selain Allah adalah tujuan yang sangat hina. Tujuan selain Allah akan menjadikan tujuan yang mana hancur di tengah perjalanan. Bagaimana sejarah membuktikan para pembesar-pembesar yang tidak bersandar kepada Allah. Fir'aun hancur kerajaannya, Qarun habis hartanya, dan banyak lagi daripada semua contoh bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan. Kita mendengar dalam sejarah kekuatan Jerman dengan Nazinya hancur. Kita mendengar bagaimana pembesar-pembesar kerajaan Majapahit di negeri kita sampai melebihi daripada Asia. Kekuatannya menjadikan contoh bagi luar Indonesia. Bahkan siapa yang tidak kenal dengan Gajah Mada? Tapi semua hanya tinggal sejarah. Ini semua tinggal sejarah. Kemana mereka? Mereka tidak ada sudah. Mereka kembali kepada yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu. Tapi kembali seperti apakah kita hadirin? Betapa mulia orang yang mengikuti junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Betapa mulia mereka yang mengikuti para
sahabat Nabi Muhammad, para wali-wali kekasih Nabi Muhammad yang bertauhid dengan tauhid la ilaha Muhammadar, mereka yang mana berkeyakinan, tidak ragu kepada Allah Tuhan mereka. Mereka yakin bahwa yang memberi rezeki bukanlah manusia, yang memberikan kekuatan bukanlah manusia, yang memberikan kesenangan bukanlah manusia, yang memberikan kebahagiaan bukanlah manusia. Mereka yakin bahwa kesenangan, kebahagiaan, harta, tahta, dan semua yang kita anggap itu adalah kesenangan, kebahagiaan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka bersandar kepada Allah, maka Allah abadikan mereka, maka Allah muliakan mereka. Berapa abad tahun yang lalu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi kita tidak pernah tahu makamnya, kita tidak pernah ziarah, kita hanya mendengar sejarahnya. Tapi apa? Kita sudah ada rasa cinta kepada beliau. Kenapa? Karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita belum pernah ziarah ke makamnya, kita belum pernah lihat wajahnya, belum pernah tahu siapa-siapa keturunannya. Tapi kita sudah mempunyai rasa senang menyebut namanya. Lihat, kalau ini adalah umat Nabi Yuna Maulana Muhammad, bagaimana dengan junjungan Nabi Muhammad? Bagaimana yang menciptakan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sayang kepada aulia-aulia Allah, tentu kita akan sayang kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, maka bagaimana yang menciptakan Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad adanya surga, sebab Nabi Muhammad adanya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Bahkan di dalam surga semua kenikmatan yang ada tidak akan pernah terungkap. Bagaimana sih rasanya? Ente sekarang ngerasain di dunia apaan makanan yang paling enak? Udah ente rasain. Senikmat-nikmatnya itu makanan, masih tidak akan bisa dibayangkan kenikmatan makanan surga. Kalau ente bilang, oh berarti di sono ada anggur, beb. Iya, ada anggur. Anggur di sono lebih lezat 70 juta kali rasanya di dunia. Coba ente bayangin, kalau anggurnya begitu, bagaimana bidadarinya? Jangan ngayal. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada ahli jannah, sehingga ente mau bagaimana ngayal-ngayalin itu surga, tetap aja surga itu masih lebih kecil khayalan ente kalau nanti ente masuk ke dalam surga. Amin insyaallah. Tapi kenikmatan yang antum dapat semua, kenikmatan yang antum dapat semua itu dari makanan, dari bidadari, dari harta, dari apapun yang ada di surga, semuanya nanti kalah jika antum melihat wajah junjungan Nabi Muhammad. Jadi kalau antum bilang, oh makanan ini enak, tidak ada lagi makanan yang paling enak kecuali makan dengan junjungan Nabi Muhammad. Oh bidadari itu cantik, indah, tidak ada lagi keindahan dan kecantikan melainkan kita bersama dengan Nabi Muhammad. Oh berlian itu, emas itu indah bila dipakai,
Semua harta dan tahta yang ada di surga itu kalah dikala kita memandang matanya Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau saja semua isinya mengalahkan Rasulullah, bagaimana dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sebelum kewafatannya telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kewafatan Rasulullah, Nabi sudah Isra wal Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang di surga atau seseorang masuk ke dalam surga bila ingin melihat Tuhannya Allah, maka dia harus dulu melihat junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Dan alhamdulillah pada malam hari ini cara untuk melihat Rasulullah, ya, cara untuk melihat Rasulullah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ente buka kitab siapa aja, mau kitab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, kitab siapapun mereka paling tinggi para ulamanya, tidak ada yang meremehkan junjungan Nabi Muhammad, tidak ada yang meragukan Nabi Muhammad, tidak ada yang merendahkan Nabi Muhammad, kecuali mereka orang-orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, mereka yang gak paham tentang Nabi Muhammad, mereka yang tidak ngerti tentang Nabi Muhammad SAW. Seorang akan merasakan kenikmatan surga sebelum masuk surga. Siapa mereka? Mereka yang saya sebut tadi. Contoh diantaranya adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir, orang yang belum masuk surga tapi udah ngerasakan pintu surga. Siapa lagi? Mereka orang-orang yang mengikuti mereka. Kayak Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, wa Muhammad bin Muhammad Ghazali, dan mereka para tentara wali-walinya Allah, Habib Hussein Luar Batang, Habib Abdullah bin Muhsin. Mereka ini orang yang di dunianya sudah merasakan surga. Saya bilang kenapa merasakan surga? Saya sering cerita, ada satu orang datang kepada Habib Abdullah bin Muhsin. Dia mau tahu hal bagaimana keluarganya yang sudah wafat, dan orang tersebut ini adalah keturunan yang muhibbin, yang cinta kepada Habib Abdullah bin Muhsin atas keramat Empang Bogor. Maka dia datang kepada Habib Abdullah bin Muhsin, dia tanyakan persoalan tentang bagaimana ayahnya yang sudah wafat, bagaimana ibunya yang sudah wafat, bagaimana kakeknya yang sudah wafat. Coba apa yang ente pikirin kalau ente ditanya, Beb, bagaimana kabar abah aneh, umi aneh, kakek aneh yang udah nggak ada? Bengong, bingung ente, gimana nunjukinnya? Paling ente bilang, Beb, oh iya, ntar ane istiqorohin, kali aja ane mimpi. Nungguin mimpinya sampai kapan? Tapi bagaimana lihat karomahnya Habib Abdullah bin Muhsin keramat Empang Bogor? Tidak banyak tanya, dia keluarkan gamisnya seperti ini. Dia keluarkan gamisnya seperti ini. Suf, katanya, lihat. Itu dia lihat ibunya, dia lihat abahnya, dia lihat kakeknya bersama junjungan Nabi besar Maulana Muhammad berada di dalam surga. Coba ente bayangin, belum wafatnya sudah bisa ngasih lihat orang bagaimana kakek moyangnya berada. Berarti apa? Berarti beliau ini tiap hari bersama Nabi Muhammad. Para wali-walinya Allah itu sebelum wafatnya sudah masuk di dalam surga. Nah kita ini seperti apa? Kita ini ya belum masuk surga aja udah ke neraka mulu. Inna lillahi. Oleh karena itu
Jangan jauh dengan orang yang dekat sama sorga. Karena Nabi bilang apa? Yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dia cintai. Nah, kalau kita jauh sama orang yang mana dia cinta kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mana mereka di dunianya sudah melihatkan surga, jangan pun Rasulullah. Ini Habib Keramat Empang Bogor seabad tahun yang lalu. Bagaimana dengan sunan-sunan kan? Bagaimana dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani? Bagaimana dengan Faqih Mugaddam? Bagaimana yang di atasnya nggak usah kita sebut. Kalau saja Habib Keramat Empang Bogor bisa nunjukin kepada orang zaman itu tentang surga, maka kita nggak usah pakai ragu lagi kalau mau masuk surga. Caranya gimana? Jangan jauh sama Habib Keramat Empang, jangan jauh sama cucu-cucu keturunannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mana disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, man dakhala finahum la yakhaf la yakhaf. Kalau sudah ente masuk ke dalam lingkaran mereka, kelompok mereka, golongan mereka, berada di majelis mereka, disebut-sebut nama mereka, maka nggak usah pakai bingung lagi aneh masuk surga apa masuk neraka ya. Dosa aneh banyak gimana ya nanti ya, nggak usah begitu. Yakin kalau sudah masuk ke dalam rombongan mereka, insya Allah masuk ke dalam surga. Modalnya cuma satu, yakin. Kalau nggak yakin tinggalin. Terus ente mau kemana kalau tinggalin? Ada lagi kayak Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ada lagi manusia yang bisa nunjukin surga sekarang. Ane duluan ngikutin dia. Ada nggak? Zaman sekarang orang yang bisa nunjukin surga ada nggak? Coba kalau ada sini, Ane jadi muridnya deh. Coba ada nggak? Nggak bakalan kelihatan, ente nggak bakalan tahu. Ada, cuman nggak mungkin kayak Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wali Allah pasti ada. Tapi ini udah jelas bahwasanya mereka itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, dan bila kita mencintai mereka kita akan dicintai oleh Allah. Amin. Mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah, dan apabila kita cinta kepada mereka kita dicintai oleh Allah. Dan caranya apa? Masuk ke dalam rombongan mereka, masuk ke dalam perkumpulan mereka, masuk ke dalam majelis mereka. Sehingga apa? Sehingga kita ditulis sama dua malaikat nih, Fulan ibnil Fulan. Nih malaikat nih lagi nulis kita nih. Malaikat, dua malaikat Atid sama Raqib nih nulis kita. Oh, Fulan bin Fulan cinta sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Fulan bin Fulan cinta sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Fulan bin Fulan cinta sama junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Nggak bisa dibohongin, bukan omongan saya. Ini dua malaikat terus catat, dua malaikat catat ini, ya. Dan malaikat ini bukan kayak catatan kita bisa hilang, bisa dikurang-kurangin. Bisa nggak kalau itu naruh di bank bisa dikurangin, bisa juga hilang kalau taruh di rumah. Tahu siapa yang ngambil? Coba ente bayangin. Tapi kalau malaikat sampai yaumul qiyamah nanti tuh malaikat kasih lihat, ya Allah, Fulan ibnil Fulan malam Jumat berada di makam Syarifah Hababah Fatmah. Beliau mengucapkan, ya Rabbi salli ala, ya Rabbi. Wah, girang nggak? Girang. Kenapa? Malaikat itu ngomongnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu. Wah, coba kalau malam Jumat ente lagi main TikTok,
Dibilang sama malaikat, ya Allah, jam 10 jam sekian hari ini, detik ini dia sedang main TikTok. Nggak hilang sampai hari kiamat, walaupun dia baik, kecuali satu, kalau dia mau hilang, jangan pernah lepas istiqomah. Istiqomah apa? Sama Nabi kita Maulana Muhammad. Ale mau tanya, kita banyak dosanya apa pahalanya? Apalagi anak paling banyak. Kalau kita udah tahu kita banyak dosanya, kenapa kita pakai malas? Lihat Habib Qasim bin Ja'far dari gunung, bener dari gunung turun kemari semata-mata buat salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena salawat kepada Rasulullah SAW ini yang akan menjadikan kita bangga nanti yaumul kiamah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Coba ente Sakir deh contohnya, kalau kita minta ceritain dong mantan ente gimana, nyerocos dia pasti, girang ente nih pun nih pasti. Coba minta ceritain demenannya, girang nggak? Oh iya emang dulu dia masya Allah begini dia, hidungnya betet. Ini contohnya begitu kan, girang pasti. Baru sedikit aja cerita, kita baru ngomong sedikit, ceritanya dia udah banyak. Mau tahu nggak Beb? Ada lagi Beb cerita yang antik. Waktu Anda di warung kopi, contohnya begitu. Jadi kita cuma minta ceritain ente gimana sih waktu dulu SMP, waktu dulu ente SMA, siapa sih demenan ente? Ada tuh yang tomboy, jelek banget tomboy, tapi dia celocos aja. Tuh namanya baru cerita demenan. Bagaimana ini kedemenannya Allah, junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Kedemenannya Allah siapa? Nabi Muhammad. Nah kita baca ini malam kedemenannya Allah Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta baca وغالي عند مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الحافظ يا ya imam agib ini sallallahu Allah salli alaih sallallahu la alaihi wasah. Terakhir, oleh karena itu kalau kita ingin kenal Allah jangan jauh-jauh dengan Nabi kita Muhammad, karena awalun wajibun alal insan ma'rifat ilahi bistiqan. Kalau kita mau kenal Allah jangan jauh-jauh sama Nabi Muhammad, dan kalau jauh-jauh sama Nabi Muhammad pasti kita nggak sholat.
pasti kita nggak zakat, pasti kita nggak haji, pasti kita nggak buat kebaikan. Karena yang ngajarin semua kebaikan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa ziarah. Setelah ziarah ke makam cucunya Syarifah Hababah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kita harap kepada Allah semoga kita semua yang hadir di sini tempat bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakadha